Saudara-saudara, Anda berjumpa dengan saya, Mr. Anthony, dalam kurs Pancasila dalam konteks hukum dan ketatanegaraan. Kita ketahui bersama bahwa sebuah negara modern harus dibangun atas dasar hukum yang orang Latin menyebutnya clare et distincta. Artinya harus jelas dan tidak terpilah-pilah. Mengapa demikian? Bangunan yang disebut negara itu perlu memiliki bentuk, perlu sistem, perlu tujuan, dan secara epistemologis membutuhkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dan itu semua, saudara-saudara, dirangkum dalam satu konsep besar, yaitu dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam menyelenggarakan negara, sekaligus juga sebagai rechtside atau cita hukum. Nah, dalam konteks Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila yang secara konseptual menjadi kesepakatan kebangsaan, dan secara faktual menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Dan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu, atau dalam konteks Eropa kontinental disebut sebagai Rechtsstaat, atau dalam konteks Anglo-Saxon disebut sebagai rule of law, dapat diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Artinya bahwa supremasi hukum bekerja dalam semua peristiwa-peristiwa kenegaraan dengan tetap mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Banyak orang menyatakannya dalam konteks keseimbangan, balance. Ada beberapa ciri negara hukum yang secara umum diakui dalam dunia internasional. Pertama, ada equality before the law, atau persamaan di muka hukum. Yang kedua, ada asas legalitas yang secara jelas menyatakan bahwa orang hanya dapat disalahkan kalau ada aturan yang mengatur tentang perbuatan itu. Yang ketiga, ada pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan, atau ada division of power. Ya, konsep lain menyebutnya sebagai the separation of power. Lalu ada juga peradilan yang bebas dan tidak memihak, atau impartial tribune. Dan ada juga ciri yang lain, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Oleh konstitusi kita, batasan negara hukum itu ditambahkan pula dengan ciri khas bahwa norma hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila yang merupakan dasar negara sesungguhnya menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam beberapa teori hukum, orang mengenal teorinya Hans Kelsen tentang the Stufenbau theory, atau teori piramida berjenjang. Hans Kelsen itu kita ketahui bersama adalah seorang penggagas the pure of law, atau hukum murni. Nah, dalam teori piramida berjenjang, dia mengatakan bahwa sesungguhnya peraturan perundang-undangan itu berada dalam situasi yang terpiramid. Artinya ada dasar yang mengatur, dan dari dasar itu kemudian lahir peraturan perundang-undangan lain yang membentuk suatu piramida, sebagaimana yang saya katakan tadi. Maka kalau kita kaitkan dengan teori piramida berjenjang atau Stufenbau teori tersebut, Pancasila itu sejatinya merupakan stat fundamental norm, begitu orang Jerman mengatakannya, yang merupakan norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum.
Nah, dari eksistensi Pancasila sebagai Staats Fundamentals Norms, kemudian dilahirkanlah berbagai peraturan perundang-undangan. Di bawah dari Staats Fundamental Norms adalah Staatsgrundgesetze, yang merupakan hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi, atau bahasa Jermannya Verfassung. Nah, setelah Staatsgrundgesetze, lalu ada Formelle Gesetze, atau undang-undang formal, yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperatif kategoris atau yang memaksa. Dan di bawah dari Formelle Gesetze ada Verordnung en autonome Satzungen, yaitu aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom yang lain. Nah, kalau teori tersebut dikaitkan dengan konteks hukum kita, maka pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan jenis hierarki perundang-undangan kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diikuti di bawahnya ketetapan MPR, kemudian di bawahnya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diikuti dengan peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, dan diikuti dengan perda provinsi, dan kemudian perda kabupaten atau kota. Tentu saja, ya, sintesis dasar bahwa di atas semua tadi, Pancasila lah yang menjadi sumbernya. Dan pasal 2 dari undang-undang yang saya katakan tadi, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, menyatakan secara tegas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Maka kalau kita sepakat bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, termasuk norma-norma di Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila atau pokok-pokok pikiran Pancasila harus dijabarkan dan diturunkan dalam tata peraturan penyelenggaraan negara. Apa saja pokok pikiran tersebut? Para bapak bangsa, ya, the founding fathers atau kaum feminis selalu menambahkan dengan the founding mothers. So we have to say the founding parents, ya. Orang tua bangsa kita selalu mengatakan bahwa ada beberapa pokok pikiran besar dalam Pancasila. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Dalam pokok pikiran ini ditegaskan bahwa negara sesungguhnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Di sini terbersit etika utilitarian yang dulu dibahas secara luar biasa oleh Jeremy Bentham. Ya. Nah, kita orang Indonesia, oleh nilai persatuan, kita sering terusik. Ya. Di Indonesia itu, kalau mau mencari musuh, kalau mau memecah belah persatuan, cukup saja diusik agamanya, atau cukup saja diusik sukunya, maka berkelahi kita itu. Saya secara tegas mengatakan itulah keprihatinan saya terbesar bahwa persatuan kita sekarang di ambang batas kehancuran. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan cita-cita dan tujuan akhir bangsa atau sebagai causa finale. Kalau kita bicara dalam konteks Eropa, keadilan itu adalah fairness. John Rawls selalu mengatakan justice as a fairness. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan ciri dari negara yang berdemos dan berkratos, yaitu negara demokrasi. Itulah sebabnya sebagai contoh, kita menyelenggarakan suksesi pemerintahan dalam pemilu yang demokratis. Tapi saudara-saudara, kecelakaan terbesar kita terkait dengan kedaulatan rakyat adalah kita terlalu cepat menggunakan istilah-istilah anarkis untuk mendiskreditkan lawan politik, untuk mendiskreditkan yang minoritas. Dan bagi saya ini juga salah satu hal yang mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pokok pikiran keempat yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan ini adalah kemanusiaan yang universal.
yaitu kemanusiaan yang mewajibkan kita untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka dalam konteks Indonesia, kalau kita mau menolong orang lain, kita tidak boleh dibatasi oleh suku, agama, atau apapun juga. Karena dasar dari hidup bersama adalah humanity, kemanusiaan. Because no man is an island. Di atas segalanya, saudara-saudara, dasar ketuhanan yang Maha Esa memberikan semacam renungan teologis sekaligus semacam filosofis ke grondslag bahwa negara kita merupakan religious nation state. Itu hanya berkarakter di Indonesia saja. Jadi kemanusiaan, persatuan, kedaulatan, dan keadilan tidak punya makna bila tidak didasari oleh ketuhanan yang maha dahsyat, ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, semua nilai tersebut harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan kita. Terutama terkait hubungan antara negara dan penduduk, dan juga terkait desain pemerintahan kita. Berkaitan dengan hubungan antara negara dan penduduk, maka konstitusi kita pada batang tubuh pasal 26 sampai pasal 34 sebagai aturan pertama yang didasari oleh Pancasila sudah menjelaskannya secara holistik. Selanjutnya berkaitan dengan desain ketatanegaraan kita, terdapat pembagian yang jelas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh menteri-menteri. Ada DPR sebagai representasi kerakyatan yang memegang fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Juga ada DPD sebagai perwakilan dari daerah. Ada juga Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang kemudian diawasi oleh KY. Tentu KY atau Komisi Yudisial ini adalah pengawas kekuasaan yudikatif, dan ada BPK sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara. Saudara-saudara, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam desain ketatanegaraan tersebut dapat terjadi gesekan kelembagaan maupun personal dalam kelembagaan tertentu. Saya ulangi lagi, dalam desain ketatanegaraan tersebut dapat saja terjadi gesekan kelembagaan maupun personal dalam kelembagaan. Bisa saja DPR dan Presiden saling talik ulur terkait suatu pembuatan undang-undang. Bisa saja undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR kemudian dibatalkan oleh Perpu dari Presiden. Bisa saja terjadi seperti itu. Bisa juga terjadi gesekan personal antara DPR dengan kepolisian. Semua bisa terjadi dalam negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Namun sebagai closing statement dari course saya ini, ya saudara-saudara, bila nilai Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, Rex Ide, dihayati sebagai bagian teragung dari budi dan daya bangsa, maka secara niscaya keadilan sosial sebagai causa finale dapat tercapai. Terima kasih. Kita akan berjumpa dalam course selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1B, di mana kami di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana tugas dari pendidikan Pancasila. Di sini kami beranggotakan pertama Suci Sukma Purwandini, Pradisya Galuh Andira, Alwana Fitrian, dan Sabila Tiara Fikri. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Pradisya. Jadi untuk slide pertama yaitu arti Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan, disebut sebagai dasar filsafat negara. Pancasila adalah dasar negara filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap warga Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan.
untuk meningkatkan pemahaman tentang arti Pancasila. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, makna negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau UUD negara. Pembagi kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara. Pengertian Pancasila menurut para tokoh pendiri bangsa, yakni yang pertama yaitu menurut Mr. Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan penting tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua, menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Untuk pemateri selanjutnya, definisi Undang-Undang Dasar beserta fungsinya. Di sini ada definisi UUD. Definisi UUD itu adalah dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar adalah kumpulan aturan-aturan mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara dengan sifat kekal dan luhur. Sedangkan untuk mengubah undang-undang lebih berat dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, fungsi UUD 1945 ini adalah konstitusional pada umumnya. Fungsi Undang-Undang 1945 dapat disebutkan antara lain membatasi kekuasaan pengguna agar tidak bertindak sewenang-wenang untuk melindungi hak asasi manusia dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah agar berjalan dengan tertib dan lancar. Kedudukan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar mempunyai peranan penting, yaitu seperti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Setiap alinea yang terdapat dalam UUD 1945 mengandung arti nilai luhur yang menjiwai seluruh materi dalam Undang-Undang Dasar. Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga semua bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua menjelaskan tentang perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea ketiga menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia akan kekuasaan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia sehingga dapat merdeka. Alinea keempat menggambarkan bangsa Indonesia untuk membangun sistem kenegaraan yang diselenggarakan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan standamentanum kaidah negara fundamental dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. untuk pemateri selanjutnya, dinamika pelaksanaan pendidikan.
Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia yang butir-butirnya telah diajarkan ke warga negara Indonesia sejak kecil. Pada masa Orde Lama, masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan, 3 periode berbeda. Penerapan Pancasila periode 1945 sampai 1950, periode di mana Pancasila menghadapi berbagai masalah periode ini, ditandai dengan terjadinya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara periode 1950 sampai 1959. Periode ketika penerapan Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberalisme, kebebasan tanpa batasan, yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode 1959 sampai 1966, periode yang dikenal dengan periode demokrasi terpimpin atau demokrasi yang berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno, yaitu terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi Pers Soekarno menjadi otoriter diangkat menjadi presiden seumur hidup. Pada masa Orde Baru, transisi singkat 1966 sampai 1968, di mana demokrasi Pancasila diwarnai dengan kediktatoran, yaitu pelengseran Insinyur Soekarno dengan dipilihnya Jenderal Soeharto sebagai presiden. Konsep demokrasi Pancasila, visi utama dari pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa reformasi, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara terus menghadapi berbagai tantangan yang dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas atau kebebasan bicara, berorganisasi, bereksperimen, dan lain-lain. Sistem pemerintahan Indonesia pada saat awal kemerdekaan menggunakan UUD 1945 sebagai peraturan pemerintahan dengan sistem presidensial. Akan tetapi, pada kenyataannya, pelaksanaannya menggunakan sistem parlementer. Setelah 1945, di amandemen sistem yang dianut pemerintahan Indonesia mengarah presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, presiden tidak lagi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Akan tetapi, presiden langsung dipilih oleh rakyat dan MPR hanya melantik. Jika presiden dinyatakan melanggar UUD atau melakukan perbuatan yang tercela, maka tugas MPR hanya menetapkan saja, tidak memutuskan. Yang memutuskan ialah Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebagai kepala negara, tugas presiden tercantum dalam beberapa pasal UUD 1945. Dalam sistem ini, presiden mempunyai kekuasaan. Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari beberapa pihak, diantaranya DPR dan Mahkamah Agung. Baik, di sini ada kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di mana terdapat beberapa kelembagaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disingkat sebagai MPR, yaitu tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Dan yang kedua ada presiden, di mana yang kita ketahui presiden dan seorang yang memiliki jabatan tertinggi di suatu negara yang bertugas untuk mengatur dan melakukan perencanaan untuk membangun suatu negara. Dan yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa kita singkat sebagai DPR, di mana tugasnya ialah menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan setelah itu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan kewenangan DPD di bidang legislasi, yakni pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak dan lain-lain. Dan di sini ada Komisi Pemilihan Umum, di mana tugas dan kewenangan KPU ini yaitu menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, serta peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Itu baik di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Nah, di sini tugas Bank Sentral atau Bank Indonesia membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang ketujuh, itu ada tugas dari Badan Pengawas Keuangan atau BPK, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang ke-8 ada Mahkamah Agung atau MA, di mana sebagai pengadilan tertinggi Mahkamah Agung merupakan pengadilan keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Dan ada di sini Komisi Yudisial atau sering disingkat sebagai KY, wewenang dan tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ADHOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang ke-10 ada Mahkamah Konstitusi atau MK berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang 24 tahun 2003. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kesimpulan dari kelompok kami ialah PowerPoint ini membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan yang disebut filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan menggunakan sistem kenegaraan berdasarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan Pancasila, dapat dijadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraan berdasar pada Pancasila yang akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Semoga
semuanya paham dan semoga semuanya mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.